Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap situasi yang saya katakan sebagai situasi mistis. Apakah di balik dari mistis yang diberikan terhadap diri kamu ada situasi yang namanya karmik? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi perasaan kamu. Kenapa saya selalu mengatakan masih berasal dari kondisi perasaan kamu? Karena memang kondisi perasaan kamu ini sudah menerima yang namanya kegagalan dalam situasi komitmen. Ya, ibaratnya komitmen yang selama ini kamu lakukan dengan situasi ketulusan kamu, kebaikan kamu, kepekaan kamu, tanggung jawab kamu, perjuangan kamu, itu hanya memberikan respon agar diri kamu ini sangat bersedih. Karena kondisi komitmen kamu itu hanya memberikan kamu suatu bentuk kekecewaan. Ibarat ketika saya mengatakan dan mengambil satu contoh, ketika kamu menanam suatu bentuk tanaman, pasti tanaman yang kamu tanam itu akan membuat sugesti di dalam pemikiran kamu bahwasannya kamu akan berimajinasi, di mana imajinasi yang kamu mainkan di dalam situasi tanaman yang kamu tanam akan memberikan suatu ekspektasi tinggi, tetapi imajinasi kamu dikalahkan dengan realita yang terjadi, di mana tanaman tersebut rusak akibat dari ilalang yang ada di sekitaran tanaman tersebut. Ya, begitu juga dari kondisi komitmen kamu.
Kamu membina komitmen sehingga kamu berimajinasi dari komitmen kamu agar komitmen kamu itu memberikan harapan dan bisa kamu banggakan. Tetapi lagi-lagi, orang yang kamu prioritaskan yang merusak dari apa yang kamu bina. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang terdiri dari 7 koin. Yang dimana 7 koin ini saya mengatakan komitmen kamu itu bukan komitmen yang bersifat beruntung, tetapi komitmen yang bersifat sial. Sial karena apa? Sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah, sudah banyak tangisan yang keluar di dalam air mata kamu hanya untuk membuat komitmen kamu agar bisa sejahtera, bahagia, tetapi hasilnya bersifat gagal. Ini dia Wak Geng, Seven of Pentacles. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, saya rasa ada suatu bentuk karmik yang sedang berjalan terhadap seseorang yang sudah mempermainkan kehidupan kamu dengan situasi hal mistis. Ini seseorang yang sengaja mempermainkan diri kamu dengan hal mistis, seperti ingin membuat diri kamu agar diri kamu ini berputar seperti roda yang tidak memiliki tujuan dan hasil, padahal kamu memiliki energi untuk mencoba bangkit dari kehidupan kamu. Bisa saja seseorang yang saya katakan mempermainkan situasi mistis terhadap diri kamu ini agar kehidupan kamu ini merasa gagal. Ini adalah salah satu orang yang pernah kamu bantu, salah satu orang dari hubungan persahabatan kamu, dari salah satu orang dari pekerjaan kamu. Tetapi kalau saya mengatakan dari energi di masa lalu kamu, kemungkinan besar ada unsur kesengajaan. Begitu juga saya mengatakan dari pihak ketiga. Bisa saja pihak ketiga mempergunakan suatu bentuk mistis terhadap diri kamu. Saya memang mengatakan hal tersebut Wak Geng, tetapi yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, apa yang diberikan terhadap diri kamu agar kehidupan kamu ini bersifat gagal, bersedih, kecewa, buntu, bingung, itu sedang mengarah terhadap yang diberikan. Sedang mengarah terhadap seseorang yang memberikan. Muncul kartu Eight of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat tersebut, saya rasa kartu ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Bisa saja karmik yang sedang diterima oleh seseorang yang mempermainkan mistis terhadap diri kamu, ini kondisi kehidupannya lagi bersifat mengambang. Mengambang dalam arti apa? Tidak memiliki kemajuan, tidak memiliki kemakmuran, dan tidak memiliki yang namanya kesejahteraan. Muncul kartu The World. The World yang selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi batin. Saya rasa kartu yang saya pegang ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya katakan. Kenapa? Secara tidak langsung, karmik yang saya ucapkan tadi ini lebih mendominasi terhadap koneksi batin yang dimana batin tidak merasakan yang namanya ketenangan ketika membuat diri kamu ini merasa ada kesedihan. Sepertinya seseorang yang sengaja mempermainkan mistis terhadap diri kamu, Wak Geng, secara batin ini seperti merasa dihantui dan secara perasaan ada sifat keirian melihat diri kamu.
Muncul kartu Six of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Karmik yang sedang terjadi terhadap seseorang yang mempermainkan suatu unsur mistis terhadap diri kamu. Kehidupannya bukan hanya sekedar mengambang, tetapi ini bersifat kacau. Sangat kacau. Alasan dari seseorang yang mempermainkan unsur mistis terhadap diri kamu karena memang seseorang ini ingin masuk di dalam ranah kehidupan kamu, ingin seperti mendekatkan diri terhadap diri kamu. Karena seseorang yang mempermainkan mistis terhadap diri kamu ini seperti mencoba untuk mengikuti bagaimana situasi pergaulan kehidupan kamu. Muncul kartu Ace of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang yang saya tarik ini seperti mengungkapkan judul yang saya katakan tadi, Wak Geng. Ini tidak lain adalah seseorang yang pernah bertengkar terhadap diri kamu. Seseorang yang pernah mempermainkan unsur mistis terhadap diri kamu adalah seseorang yang pernah bertengkar terhadap diri kamu, yang pernah meminta tolong terhadap diri kamu, yang pernah merasa iri hati terhadap diri kamu, seseorang yang belum tentu bisa move on terhadap diri kamu. Karena tujuan dari seseorang yang mempermainkan mistis terhadap diri kamu ini adalah tujuan agar bisa melihat kehidupan kamu tidak bisa berkembang. Muncul kartu Eight of Coin, sama dengan Eight of Pentacles yang terdiri dari 8 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-8 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini pun seperti mengatakan situasi mistis yang dipermainkan terhadap diri kamu, Wak Geng. Ini adalah situasi yang dimana mendapatkan suatu bentuk tabur tuai. Karena kartu pertama tadi sudah saya katakan, Seven of Pentacles yang terdiri dari 7 koin, seakan-akan kartu pertama itu berbicara mengenai tabur tuai dari seseorang yang mempermainkan unsur mistis terhadap diri kamu. Muncul kartu The Lovers, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini pun ada kaitannya dengan situasi judul yang saya katakan. Kenapa? Karena seseorang yang mempermainkan unsur mistis terhadap diri kamu ini ada kaitannya cukup lebih besar terhadap manusia itu dengan pihak ketiga dia. Ini cukup besar kaitannya terhadap kedua orang tersebut, Wak Geng, karena kedua orang ini seperti terjebak dengan perubahan karakter kamu, seperti iri hati terhadap perubahan kehidupan kamu, seperti merasa kecewa di mana diri kamu jauh lebih merasa harmonis dengan kesendirian kamu saat ini. Muncul kartu Five of Cups terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Seseorang yang mempermainkan diri kamu secara mistis, ada karmik yang berbicara di mana karmik itu mengatakan kesedihan.
Ada kondisi kesedihan yang sedang terjadi terhadap kedua belah pihak yang saya katakan tadi, Wak Geng. Manusia yang meninggalkan diri kamu dengan pihak ketiga dia. Muncul kartu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles sama dengan Queen of Coin, yang dimana kartu ini terdiri dari kata koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata koin, koin yang saya tarik ini seakan-akan kartu ini pun ada judul dari yang saya katakan tadi. Ternyata orang yang sengaja mempermainkan diri kamu secara mistis, kehidupannya lebih buruk daripada diri kamu ini, Wak Geng. Lebih buruk karena mencoba untuk memantau diri kamu, di mana ketika memantau diri kamu secara penampilan membuat iri hati. Ini yang saya lihat. Saya kira ketika saya mengambil beberapa kartu yang saya pegang ini dengan judul yang saya katakan tadi, orang yang mempermainkan unsur mistis terhadap diri kamu, saya kira kehidupannya jauh lebih baik, padahal jauh lebih buruk. Dan apa yang dimainkan secara mistis terhadap diri kamu itu sedang berjalan yang namanya situasi karmik. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Queen of Coin sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari berbagai kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.